Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardion Cahya Widya Prakoso. Saya dari Universitas Kiai Haji Wahab Wasmulyo Tempat Beras Jombang. Saya dari Sistem Informasi semester 3. Pada kali ini saya akan menjelaskan tema tentang motivasi intrinsik. Yang pertama saya akan menjelaskan sedikit apa itu tentang motivasi, kemudian saya akan menjuruskan persoalan tentang apa itu motivasi intrinsik. Untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah Assessment Motivation Training ini, langsung saja saya akan membahas apa itu motivasi. Motivasi merupakan dorongan yang dimiliki seseorang individu yang dapat merangsang untuk dapat melakukan tindakan-tindakan atau sesuatu yang menjadi dasar atau alasan seseorang untuk berperilaku atau melakukan sesuatu. Jadi motivasi ini menurut versi saya dorongan untuk kita sendiri agar lebih terpacu atau merangsang agar kita dapat melakukan tindakan-tindakan sesuatu untuk menjadikan dasar atau alasan kita untuk berperilaku menjadi baik, begitu. Dan untuk selanjutnya saya akan menjelaskan lebih pentingnya itu tentang motivasi intrinsik yang saya rasakan selama saya bekerja. Motivasi intrinsik ini merupakan motivasi yang muncul dalam diri sendiri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri tanpa dipengaruhi oleh imbalan atau dari luar maupun eksternal. Jadi motivasi ini membuat seseorang melakukan aktivitas tertentu karena menganggapnya sebagai sesuatu yang bermanfaat untuk dirinya sendiri atau kepuasan untuk dirinya sendiri. Jadi begitu kesimpulannya. Adapun dorongan yang datang dari dalam diri sendiri, di antara lainnya adalah etos kerja. Saya selama bekerja ini juga mempunyai semangat yang tinggi, dalam arti saya bekerja ini tidak pernah mengeluh. Saya awali hari-hari kerja saya dengan penuh semangat, penuh senyum, dan tidak lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kerja saya awali dengan doa. Saya niat dari awal berangkat, kemudian bekerja, saya baca bismillah terlebih dahulu agar pekerjaan saya menjadi barokah. Dan tak lupa saya menyapa teman-teman saya, kadang mengajak bercanda teman-teman saya juga di satu divisi. Kemudian yang kedua ada semangat pengabdian. Semangat pengabdian ini adalah perbuatan baik yang berupa pikiran, pendapat ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan, cinta, kasih sayang, hormat atau satu ikatan, dan semua itu dilakukan ikhlas. Yang dimaksud semangat pengabdian di sini adalah kita berbuat baik pada seseorang
dengan pikiran, pendapat kita yang baik ataupun tenaga sebagai perwujudan kesetiaan kita kepada seseorang yang kita lakukan. Contoh, di sini saya bekerja, saya bekerjanya kan sebagai front office, jadi di depan. Kadang kan saya ini tugasnya kan nginput paket, jadi kadang itu kan teman saya lagi banyak paket yang diinput, saya biasanya juga membantunya sedikit-sedikit untuk meringankan beban teman saya. Jikalau saya tidak ada pekerjaan untuk menginput, saya membantu menginput pekerjaan teman saya agar lebih ringan. Jadi gitu. Kemudian yang ketiga ada ibadah dan ikhlas. Ibadah dan ikhlas ini adalah suasana kewajiban yang mencerminkan motivasi batin ke arah beribadah kepada Allah dan ke arah membersihkan hati dari kecenderungan untuk melakukan perbuatan tidak menuju kepada Allah. Nah, tak lupa dengan Yang Maha Kuasa, saya bekerja di sini juga tak lupa dengan 5 waktu saya. Jikalau waktunya sholat, saya juga sholat agar pekerjaan saya menjadi lancar dan tidak ada gangguan. Untuk yang keempat, itu ada menyenangkan dan membantu orang lain. Membantu di sini adalah meringankan beban atau penderitaan, kesukaran dan sebagainya. Menolong juga berarti membantu serta melepaskan diri atau menyelamatkan. Dalam konteks menyenangkan dan membantu orang lain, di sini adalah contoh saja di pekerjaan saya membantu teman saya ketika teman saya mungkin butuh bantuan saya untuk mengangkat barang, untuk ditimbangkan di timbangan. Karena tenaganya kurang, teman saya akhirnya meminta saya untuk minta tolong mengangkat paket yang satu untuk ditimbangkan. Jadi di pekerjaan saya itu saya juga nggak sekedar bekerja apa yang sudah tertera pada job desk saya, tapi saya juga membantu teman-teman saya ketika teman saya kesulitan. Dikala seperti penginputan paket atau banyak paket yang belum ditimbang, saya juga ikut membantunya. Jadi kita saling gotong royong, kerjasama. Di sisi lain juga kerja tim ini sangat dibutuhkan pada divisi saya ini, sehingga menjadikan tim yang solid. Jadi untuk kesimpulannya, untuk motivasi intrinsik ini adalah motivasi yang muncul pada diri kita sendiri untuk mencapai sesuatu demi memuaskan diri sendiri. Dalam arti kita ingin mencapai keinginan tanpa harus ada imbalan.
Jadi kita ingin membantu ya keinginan kita sendiri, dan tanpa ada harus imbalan ataupun faktor luar. Jadi begitu, seperti yang contoh-contoh tadi yang saya sebutkan, itu diantaranya adalah motivasi intrinsik itu. Sekian dari saya untuk video yang menjelaskan tentang apa itu motivasi dan sedikit apa itu motivasi intrinsik. Saya akhiri sampai dari sini. Bila ada salah kata atau perkataan yang kurang berkenan, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.